Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi tak menampik sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PSI, namun menurutnya dukungan tersebut belum cukup. Jokowi mengungkapkan dirinya belum turun ke bawah terkait dukungan pada dirinya. Hal itu diungkapkan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ya, saya belum turun ke bawah sih. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga. Ya, 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online, platformnya kan voting online, jadi memang betul-betul harus dihitung benar, harus berhitung betul. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu kliennya telah dihentikan oleh Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi juga menuding adanya upaya kriminalisasi terhadap Jokowi. Penyelidikan di Barreskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang. Ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai, penyelidikannya kan nggak mungkin dilanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka juga menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi laporan itu sudah dihentikan dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu, kemudian KKM-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKM juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKM, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazah sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana.
Nah ini yang juga kita tidak mau terjadi, sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini kami juga minta untuk bertanggung jawab, karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah kemudian yang paling penting, rekan-rekan semua ini, mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ya, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, saya tunjukkan saja, dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu yang lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Kalau menurut mereka itu asli baru selesai. Nah ini bagaimana? Kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka, nih saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini ditunjukkan selesai. Yang saya sampaikan dengan tegas di sini, kami yakin tidak akan selesai. Justru mereka akan mencoba melihat itu untuk memvalidasi semua perkataan yang sudah mereka lakukan dulu. Karena sebelumnya kan mereka selalu mengatakan A, B, C, D tanpa melihat yang asli. Sementara itu kuasa hukum Jokowi lainnya menyebut adanya pihak yang mengorkestrasi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kami melihat ini ada yang mengorkestrasi, ya karena gerakannya itu dari awal, dari 2 bulan yang lalu di ruangan ini kami sudah menganalisis juga. Bahkan dari 2 tahun yang lalu kan kami nggak mau tunjukkan ijazah, karena kami tahu ujungnya bukan itu kok. Ya. Secara logikanya mas, kalau saya tunjukkan ijazahnya sekarang, mas bisa lihat asli atau enggak? Mata kita kan tidak mampu menilai itu. Yang paling benar adalah laboratorium, puslapor. Gitu. Sekarang puslapor sudah keluar, suruh tunjukkan lagi. Jadi cara berpikirnya tidak logis, tidak konsisten. Gitu. Ya, nah, lalu kembali ke kita melihat gerakannya ini kok ada yang mengorkestrasi ya dari sistematikanya, terus cara masuknya begitu ya. Tapi siapa di belakangnya, ya itu untuk internal kami lah, gitu ya. Itu untuk internal kami karena kembali lagi tidak mudah membuktikannya. Ya, sebelumnya polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum hingga akhirnya kasus dihentikan. Rabu 16 April 2025,
massa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selasa 22 April 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya di Jakarta Pusat untuk membahas polemik ijazah palsu. Kuasa hukumnya juga telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu dan bersiap membawanya ke ranah hukum. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang, dikarenakan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pada hari yang sama, Perhimpunan Advokat Peradi melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, Ya, 2 T. kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada tiga orang. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 23 April 2025, organisasi relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat.
Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Rabu 30 April 2025, Jokowi akhirnya mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi melihat tudingan ini merupakan masalah ringan, tetapi harus tetap dilaporkan.